Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Indonesia kali ini akan mengeksplorasi budaya Makassar dan Toraja. Dan tepatnya saya berada di Sulawesi Selatan. Saya tidak sendiri, ditemani seorang yang cantik sekali. Sahabat saya, teman saya, Agni Pratista. Apa kabar Agni? Baik Mas, terima kasih loh saya boleh ikutan acara favorit saya Indonesia. Saya soalnya suka banget mengeksplorasi budaya-budaya Indonesia. Betul. Dan ini kesempatan pertama kali ya setelah agak lama sedikit Menghilang. Oh iya. Sekarang udah punya si kecil ya. Iya. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan perjalanan kita, saksikan sebuah tayangan tentang Rambu Solo, yaitu upacara kematian di Tanah Toraja. Selalu saja ada yang unik dan menarik dari Tanah Toraja. Selain terkenal dengan kuburan mayat yang ditaruh di tebing batu atau di gua, tradisi upacara pemakamannya pun ternyata juga spektakuler. Ya, upacara pemakaman Rambu Solo dengan melakukan banyak ritual tradisi. Salah satunya adalah Tedong Silaga atau adu kerbau sebagai wujud penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Berkaitan dengan upacara adat Rambu Solo yang punya kerbau tarung yang dalam bahasa adat disebut Tedong Silaga, itu simbol kebangsawanan orang Toraja. Karena status orang Toraja ada 4. Yang paling di bawah Tanak Kua-Kua, terus Tanak Karurung, terus Tanak Basi, yang paling top Tanak Bulan. Jadi 2 ini yang boleh Tedong Silaga. Tanak Basi, Tanak Karurung. Jadi Tedong Silaga merupakan ciri khas bangsawan Toraja. Mapasilaga Tedong biasanya dilaksanakan sebelum upacara adat Rambu Solo. Kerbau-kerbau yang akan diadu dikumpulkan di sebuah lapangan besar dekat tempat acara upacara Rambu Solo. Sebelum acara adu kerbau, dilakukan upacara khusus pembacaan doa-doa, lalu kerbau diarak keliling lapangan, didahului dengan pengusung gong, pembawa umbul-umbul, dan sejumlah wanita berpakaian hitam dari keluarga yang berduka. Tedong Silaga dilakukan di tanah lapang yang berlumpur. Kerbau yang kabur itulah yang kalah dan yang tetap bertahan di arena Tedong sampai selesailah yang jadi pemenangnya. Ya, menarik sekali ya. Menarik sekali Mas, dan yang saya selalu teringat kalau mengingat kata suku Toraja itu adalah rumahnya yang berbentuk panggung tongkonan. Oh iya, seperti ini di belakang ya. Kita kayaknya baiknya ngeliat dari dalam. Ya, boleh? Mari pemirsa. Statiknya asli. Halo Bapak. Saya Agni. Ton. Saya Yofi. Anton. Ya. Kami ingin lihat banget nih dari dekat apa sih Rumah-rumahnya. rumah adat dari Toraja ini. Menarik kita lihat ya Pak Anton. Oke, silakan. Oke, Ya. silakan. Ya, silakan. Mas Yopi, inilah rumah adat Tanah Toraja yang disebut Tongkonan. Tongkonan. Ya. Ya. Kalau di depan ini lumbung padi untuk menyimpan beras. Kalau yang di belakang ini adalah rumah tempat tinggal. Oh, rumah tempat tinggal. Nah, kalau rumah Tongkonan itu sendiri ada ini nggak ada syarat khusus bahwa yang boleh punya rumah ini apakah dari kalangan bangsawan atau kalangan berada di masyarakat Toraja? Iya, kalau rumah Toraja itu tidak sembarang masyarakat Toraja bangun. Hanya kalangan bangsawan saja. Dan adapun yang kalangan bangsawan dengan yang budak, bedanya itu biasa rumah yang bangsawan itu diukir dan yang budak itu tidak diukir. Budak itu maksudnya rakyat Iya, biasa ya? masyarakat biasa ya. Masyarakat biasa. Iya. Lalu ada warnanya pasti selalu sama nih Pak. Hitam, ada merahnya, oranye sama putih. Itu ada arti khusus nggak sih Pak? Iya, kalau warna itu ada 4 macam. Merah, kuning, hitam, dan putih. Warna hitam itu melambangkan kedukaan. Sedangkan warna kuning itu melambangkan sukacita. Contohnya dipakai di
perkawinan, pesta rumah. Sedangkan putih itu adalah banyak kita tahu bahwa putih itu adalah bersih, bersih. Sedangkan merah itu adalah berani. Ya, dari setiap tiapan itu pasti ada keluar pemberani dari dalam ya. Itulah melambangkan itu warna itu. Nah, biasanya kan di depannya selalu ada kayak kepala ekor apa sih? Kerbau gitu Kerbau ya, atau Iya. sapi. Kalau di depan itu ada cuma kepala dengan tanduk, itu melambangkan kemakmuran bagi orang Toraja. Karena harganya sekarang di Toraja itu sudah hampir mencapai 1 miliar satu ekor. Satu ekor ya. pasang itu. Lalu kenapa Pak kalau atap Tongkonan tuh bentuknya kayak Kalau menurut sejarah nenek orang Toraja itu berasal dari Indochina, dari sekitar Teluk Tongkin. Mereka menyelusuri pantai sampai di Toraja itu, di Sulawesi ini kan masih terendam air, masih terendam air. Pada saat air surut, mereka punya perahu itu tinggal di Toraja, di sungai, namanya Sungai Sadang sekarang. Mereka menyelusuri sungai itu, pada saat itu mereka kandas punya perahu, mereka keluar dari perahu dan naik ke darat. Sampai di darat mereka tidak ada tempat untuk mereka menghuni. Pada saat mereka mencontohi rumah, makanya rumah Toraja itu berbentuk perahu. Iya, berbentuk perahu. Bentuknya seperti perahu. Ada ini nggak sih, Pak, kalau upacara kematian itu ada waktu-waktu khusus atau memang kan karena ada dikumpulkan dulu, bahkan ada yang mayatnya agak lama waktunya, apa betul nggak sih itu? Iya betul. Orang Toraja itu meninggal biasanya tergantung dari keluarga. Biasa disimpan sampai puluhan tahun untuk menunggu keluarga datang dari yang merantau. Karena orang Toraja itu kebanyakan perantauan. Jadi orang Toraja pergi merantau itu katanya orang hanya mencari untuk kembali untuk berpesta pora ya. Menurut orang Toraja ya, gitu. untuk membiayai pesta yang besar. Oh, jadi merantau untuk pulang kembali membiayai pesta yang besar, Iya. Pak, nih. Menarik sekali kan? Iya menarik sekali. Pak Anton, Iya. kalau dari jenis-jenis tongkonan ini ada berapa macam sebenarnya, Pak Anton? Kalau tongkonan ini ada 2 tongkonan. Yang di depan ini adalah lumbung, sedangkan yang di belakang ini adalah rumah tempat tinggal. Di rumah tempat tinggal itu juga biasanya tempat menyimpan mayat. Ya, apa namanya tempat penyimpanan mayat itu? Kalau nggak salah istilahnya. Namanya sumbung, yang tempat menyimpan mayat di atas ya, sumbung. Iya, iya. Ada keunikan Kamar tempat paling di belakang di atas mayat, Toraja. ada Lumbu. macam-macam yang menarik sekali di Toraja ya. Makanya, Syofi, aku sudah browsing. Ada Toraja International Festival. Wow. Jadi mereka menunjukkan semua kebudayaannya Toraja. Wah, keren banget ya. Iya mau ke sana. Harus sana. Iya. Pemirsa, setelah ini Agni akan jalan-jalan ke Toraja. Saksikan terus perjalanannya. Pak Anton, terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih. Terima Kita kasih berjalan lagi. Pak. Mari Pak Anton. Terima kasih.